Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar PJOK dengan materi kebugaran jasmani. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, menyebutkan unsur-unsur kebugaran jasmani. Yang kedua, menjelaskan latihan kebugaran jasmani. Yang ketiga, menyajikan hasil pembahasan mengenai unsur-unsur kebugaran jasmani. Yang keempat, mempraktikkan latihan kebugaran jasmani. Apa itu kebugaran jasmani? Coba siapa yang tahu? Benar, kebugaran jasmani adalah kemampuan manusia untuk menjalani aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan energi untuk melakukan aktivitas berikutnya. Berikutnya, komponen-komponen kebugaran jasmani. 1. Kekuatan atau strength. Kekuatan adalah kemampuan otot ketika digunakan untuk menerima beban sewaktu melakukan kerja. Contohnya, squat jump, push up, sit up, angkat beban, dan back up. Kedua, daya tahan atau endurance. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung, paru-paru, atau sistem pernapasan dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus dan tidak berhenti. Yang ketiga, daya ledak otot atau explosive power. Daya ledak otot adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan kekuatan maksimum yang dikeluarkan dalam waktu yang sangat singkat. Contohnya, vertical jump atau gerak meloncat ke atas, front jump atau gerakan meloncat ke depan, side jump atau gerakan meloncat ke samping. Yang keempat adalah kecepatan atau speed. Kecepatan atau biasa juga disebut speed merupakan kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan secara kontinu atau terus-menerus dalam bentuk yang sama dengan waktu yang relatif singkat. Contohnya, lari jarak pendek atau sprint. Yang kelima yaitu daya lentur atau kelenturan atau flexibility. Kelenturan adalah tingkat penyesuaian seseorang pada segala aktivitas kerja secara efektif dan efisien dengan cara penguluran tubuh yang baik. Contohnya adalah mencium lutut, yoga, senam, dan renang. Yang keenam, kelincahan atau agility. Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk merubah arah dengan cepat. Contohnya adalah lari zigzag dan lari bolak-balik. Yang ketujuh yaitu koordinasi atau coordination. Koordinasi adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda dan mampu mengkoordinasikan seluruh bagian tubuh dengan baik. Contohnya adalah memantulkan bola tenis ke tembok dengan tangan kanan, kemudian menangkapnya lagi dengan tangan kiri. Begitu juga sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan atau balance. Keseimbangan merupakan kemampuan seseorang
dalam mengendalikan tubuh sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan dapat dimunculkan dengan baik dan benar. Contoh dari keseimbangan adalah berjalan di atas garis lurus, meniti balok titian, dan menirukan sikap kapal terbang. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Yang pertama, usia atau umur. Umur mempengaruhi hampir semua komponen kebugaran jasmani. Semakin bertambahnya umur atau usia, maka terjadi penurunan dalam fungsi organ-organ tubuh pada manusia, yaitu penurunan pada daya tahan kardiovaskuler, kemudian pada kekuatan otot, serta kelentukan tubuh yang disebabkan oleh menurunnya elastisitas otot. Yang kedua, jenis kelamin. Kebugaran jasmani pada pria dan wanita berbeda karena adanya perbedaan ukuran tubuh dan juga perbedaan ukuran organ. Yang ketiga, keturunan atau genetik. Faktor keturunan berpengaruh terhadap kapasitas jantung, paru-paru, postur tubuh, sel darah, dan otot. Selain itu, sifat genetik mempengaruhi fungsi pergerakan anggota tubuh dan kontraksi otot. Yang keempat, makanan atau asupan gizi yang seimbang sangat berpengaruh terhadap kebugaran jasmani seseorang. Selain gizi seimbang, makanan sangat ditentukan oleh kualitas bahan makanan. Maka sangat dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemak yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh ahli gizi. Yang kelima, tidur atau pola istirahat. Tidur fungsinya supaya tubuh beristirahat, karena saat beristirahat tubuh akan meregenerasi sel-sel dan membangun otot-otot yang rusak setelah latihan. Bisa dibayangkan kalau kalian kurang tidur, maka akan terasa lemas, letih, dan lesu. Yang keenam, faktor lingkungan. Lingkungan merupakan tempat di mana seseorang tinggal dalam waktu yang lama. Lingkungan yang baik dan kondusif akan berpengaruh kepada seseorang, baik fisik atau mentalnya. Contohnya, lingkungan pegunungan dan lingkungan pesisir pantai akan mempengaruhi dari orang yang tinggal pada lingkungan tersebut. Yang terakhir yaitu faktor latihan dan olahraga. Latihan fisik adalah suatu kegiatan yang menurut cara dan aturan tertentu yang mempunyai sasaran untuk meningkatkan efisiensi tubuh dan sebagai hasil akhirnya yaitu peningkatan kebugaran jasmani. Bagaimana? Bisa dipahami anak-anak? Bagus. Itulah beberapa penjelasan mengenai kebugaran jasmani. Selanjutnya, mari kita lakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum kita mempraktikkan gerakan-gerakan untuk melatih komponen kebugaran jasmani.